Gua punya 3 pertanyaan. Apakah lu suka ngedit video seharian dari pagi sampai pagi lagi di depan komputer? Mata lu udah merah, punggung lu sakit, dan di meja udah ada kopi 3 gelas. Sedangkan temen lu yang kerja biasa udah pulang dan tidurnya nyenyak. Terus, apakah lu demen kalau hidup lu tuh penuh ketidakpastian? Kesehatan mental sama rasa percaya diri lu tuh cuma ditentuin sama garis gerak ke atas. Dan terakhir, apakah lu pengen jadi orang kaya, terkenal, dan nama lu tuh diketahuin banyak orang? Kalau jawaban dari 2 pertanyaan pertama itu iya, jadilah YouTuber. Tapi kalau jawaban dari pertanyaan ketiga itu benar, jadilah koruptor. Gua udah jadi YouTuber selama 4 tahun. Dan sekarang gue mau ceritain rasanya kerja jadi YouTuber. Ini bukan video tutorial jadi YouTuber ya, tapi ya emang gue pengen ceritain pengalaman gue kerja sebagai YouTuber tuh selama ini tuh kayak gimana. Simpelnya tuh jujur aja ya, YouTuber sebagai profesi tuh kayak lu nanyain cewek lu ntar mau makan apa. 95% tuh balasannya gak tahu. Tapi kalau lu yang bikin keputusan buat pilih sendiri, ketika lu mau mencoba sesuatu yang baru, ada kemungkinan kecil jawabannya tuh hubungan kita sampai di sini aja. Tapi ya jujur ya, kalau menurut gua kerja jadi YouTuber tuh jauh lebih enak daripada kerjaan biasa. Kenapa lebih enak? Ya karena kerjaannya lebih bebas, gak ada bos galak yang ngatur-ngatur lu gitu. Yo, berarti aku gak bisa jadi YouTuber dong bang. Aku pengen jadi bos, nyuruh-nyuruh orang soalnya. Ya, tenang. Meskipun kamu gak bisa jadi YouTuber, kamu bisa jadi kapten di Honkai Impact 3. Honkai Impact 3 itu adalah game action anime 3D yang bisa dimainin di banyak platform, dimana kalian bakal menjadi kapten yang kontrol Valkyrie untuk nyelamatin dunia dan peradaban manusia dari Honkai. Game ini tuh salah satu game dari HoYoFest, dan sebagai orang yang main hampir semua game dari mereka, gue bisa bilang game ini tuh salah satu game yang paling kelihatan HoYoFest-nya. Story-nya epic banget, gak kalah sama game HoYoFest lain. Grafiknya bagus, gameplaynya smooth banget, dan salah satu game hack and slash paling bagus yang ada di mobile menurut gue. Ditambah lagi, gue ada temen yang main Honkai Impact 3 udah lama, dan bulan lalu tuh dia nunjukin ke gua salah satu OST di gamenya, dan gua bisa bilang soundtracknya bisa membantu meringankan depresi, tergantung kalau lu ngerti ceritanya atau enggak. Dan kalau itu semua masih belum cukup buat kalian, lihat nih guys, ada Chibi. Lucu Chibi ya guys. Dan Honkai Impact 3 baru aja adain update 6,8, lanjutan dari chapter 38. Dan di updatean ini kita bakal dapat lanjutan cerita dari Sea of Quanta yang pastinya bakal penuh dengan twist and turn. Untuk update ini juga bakal ada karakter S-Rank baru, Sile, Harsher of Rebirth, karakter DPS fisikal yang punya 2 form dan berantem dengan ngeluarin summon. Dan selain itu juga bakal ada event baru seperti biasa, dan juga akan ada 3 outfit baru buat Valkyrie kalian. Selain itu juga bakal ada konser online global buat Honkai Impact 3 yang bisa kalian cek. Jadi ya, kalau kalian tertarik dan pengen download gamenya, kalian juga bisa pakai kode Rebirth untuk dapetin hadiah lebih banyak. Dan kalau kalian ngedownload pakai link gua, itu bakal nge-support dan ngebantu channel gua banget. Dan yaudah deh, kita balik aja dulu ke videonya. Orang kalau denger lu kerja jadi YouTuber tuh ya, pasti mikirnya, nih orang pasti famous, duitnya banyak, dan gak punya kehidupan sosial sama sekali. Atau ini cuman gue doang kayak. Dan salah bener sih sebenarnya. Gue juga dulu mikirnya kayak gitu. Semua YouTuber tuh pasti beda-beda ya pengalamannya kayak gimana. Gue sebagai YouTuber animasi sama YouTuber makeup itu udah pasti bakal beda gitu cara nge-YouTube ya. Gue gambar di komputer, mereka gambar di muka orang. Terus yang ngerjain YouTube full time kayak gue, sama orang yang cuman bikin YouTube buat hobi dan senang-senang, itu juga udah pasti bakal beda. Dan gue juga bukan YouTuber gede ya, jadi ya udah pasti nih pengalaman gue jadi YouTuber gak bakal sama orang yang 10 juta atau mungkin 10.000 subscriber gitu. Tapi jujur lo ya, gue aja pas pertama kali gue ngasih tahu teman-teman deket gue channel gue, beberapa dari mereka tuh kayak dan cuman orang tua dan temen gue yang paling deket banget doang gitu yang gue kasih tahu. Kayak gue nggak bakal pernah ngasih tahu orang yang gue baru kenal kalau kerjaan gue tuh nge-YouTube gitu. Soalnya ya gue masih punya rasa malu. Tapi orang tua gue tuh kayak antusias banget gitu ngasih tahu semua orang kalau kerjaan gue tuh nge-YouTube. Yang mana tuh gue sedikit bersyukur sebenarnya. Soalnya ya orang tua gue tuh kayak suportif banget sama gue yang gak kuliah buat ngepost video gak jelas di internet. Mungkin terlalu suportif sih kalau dipikir-pikir lagi. Tapi ya karena gue gak mau banyak orang di hidup pribadi gue tahu kerjaan gue nge-YouTube. Jadi ya gue harus bilang sendiri ke orang tua gue, please Pak, Mah, jangan kasih tahu temen, tetangga, apalagi saudara. Dan untungnya orang tua gue tuh kayak nurutin permintaan gue, mereka nggak ngasih tahu siapa-siapa. Nah, masalahnya orang tua gue tuh tetap ngasih tahu temen, tetangga, apalagi saudara gue kalau gue tuh nggak kuliah gitu. Dan karena mereka nggak tahu gue nge-YouTube, mereka tuh sekarang ngira gue nggak kuliah buat jadi pengangguran no lab yang kerjanya cuma di kamar depan komputer doang seharian.
Tunggu dulu. Jadi ya, waktu saudara gua nanyain gua kerja apa pas lagi kumpul keluarga, gua nggak bercanda ya. Gua ada temen yang kerja di perusahaan desain grafis ya, sebutnya namanya Raka. Gua minta izin dan gua nunjukin kerjaan si Raka itu ke saudara-saudara gua gitu. Gua nyeritain cerita kerjanya Raka ke mereka, teman kerjanya juga teman kerja Raka yang gua tunjukin. Sekarang tuh bohong gua udah dalam banget. Kalau seandainya besok gua gantiin Raka di tempat kerja, kayaknya tuh gak bakal ada orang yang sadar gitu. Dan ini tuh bukan karena gua ada masalah sama teman tetangga, apalagi saudara ya. Tapi ya, lu mau tau nggak rasa takut terbesar seorang YouTuber? Lu bayangin, lu lagi kumpul-kumpul keluarga bareng paman lu, tante lu, saudara jauh yang jarang ketemu. Terus tiba-tiba salah satu saudara lu ada yang buka video lu di HP mereka pakai suara kenceng-kenceng. Ayo guys, balik lagi ke video baru bersama gua XX Samurai Hokage Master 69 XX. Tapi guys, seperti biasa sebelum video jadi ya, karena itu gue nggak mau kasih tahu saudara gue, bukan karena gue ada apa-apa sama mereka. Dan ya itu baru sama saudara ya. Kalau sama tetangga, gue inget ya beberapa bulan yang lalu gue kan banyak beli paket online ya buat makanan ikan sama kucing gue. Nah, ada tukang nasi padang dekat rumah gue yang ngeliat gue sering banget beli paket online. Suatu hari abis gue ngambil paket dari kurirnya gitu ya, itu tuh tukang nasi padangnya manggil gue, terus dia tiba-tiba ngeceramahin gue gitu. Kasihan itu orang tua kamu kerja di toko sembako tiap hari. Om jarang banget loh liatin kamu bantu. Kamu udah gede, nggak kuliah, pengangguran, beli barang terus pakai duit orang tua. Emang nggak ngerasa kasihan? Dan gue tuh kayak di roasting gitu sama nih orang selama 10 menitan. Dan ya jujur ya, gue tahu maksudnya baik dan sebenarnya ada benernya juga gitu sih kata-kata nih orang. Nyatanya gue kerja jadi YouTuber ya rasanya kayak gitu. Gue di rumah aja nggak kemana-mana. Kalau orang dari luar yang nggak tahu ngelihat gue setiap hari di rumah, itu tuh kayaknya emang bener-bener kelihatannya kayak pengangguran aja gitu. Tapi ya meskipun begitu, gue jujur aja ya, pas SMP, SMK, gue tuh ngeliat YouTuber tuh kayak kerjaan yang keren banget gitu. Dulu tuh gue mikirnya kayak enak banget gitu. Lu bisa kerja dari rumah, gak ada bos yang ngatur-ngatur lu. Lu bisa libur sesuka hati, banyak orang yang tahu nama lu. Terus katanya, tanda kutip segede Jupiter, gajinya tuh bisa puluhan, ratusan juta sebulan. Gue tuh dulu ngeliat YouTuber tuh kayak jenis kerjaan yang banyak orang pengen, tapi ya gue sendiri nggak mau banget gitu. Bukan karena gue nggak suka kerjaannya, lebih ke gue yakin gue nggak bakal bisa jadi kayak gitu aja sih. Kayak gue pengen aja sih jadi aktor Hollywood, mau aja sebenarnya, mau aja. Cuman ya kadang-kadang aduh muka ini di bawah standar kalau ini. Rasanya tuh kalau gua ada mesin waktu terus gua sekarang bisa ketemu sama gua pas SMP, gua yang kecil tuh pasti bakal kaget banget dan ngomong, "Dih, anjing, kita nggak nambah tinggi lagi?" Oh, ya sama kita jadi YouTuber ya? Keren juga. Gue sendiri aja jujur kadang masih susah percaya ini tuh kerjaan kayak nggak pernah kerasa nyata buat gue, tau gak? Gue masih sering ada momen pas lagi ngerebus mie instan jam 2 pagi sendirian di dapur. Gue ngeliatin air mendidih di panci, gelebub. Terus gue mikir gitu ke diri gue sendiri kayak, "Hah, anjir, gue YouTuber ya?" Jadi ya itu salah satu positifnya sih ya. Ini tuh salah satu kerjaan yang menurut gue keren dan orang lain juga mungkin bakal ngeliatnya keren juga. Terus selain itu, kalau lu jadi YouTuber, jam kerja lu tuh bisa bener-bener seenak jidat. Dan ini tuh positif tapi ada negatifnya juga. Satu sisi tuh lu bener-bener sesuka hati gitu mau kerja jam berapa. Lu mau jam 8 malam baru mulai kerja, jam 9 main TikTok dulu, jam 10 main game online, jam 1 pagi nangis di kasur mikirin masa depan, terus jam 2 lagi baru keinget tadi ada kerjaan juga. Ya suka-suka lu gitu sebenarnya. Dan ini tuh enak banget sih. Lu inget gak kalau lu masih di sekolah atau mungkin kalau lu udah lulus dan pas lu kerja ya, pernah gitu ya pas lagi liburan panjang lu kayak waktu sore dan malamnya tuh kayak jauh lebih santai gitu daripada hari biasa. Soalnya lu tahu besok tuh lu nggak usah bangun pagi-pagi, nggak usah dengerin alarm bunyi atau malu nyuruh lu bangun. Lu nggak harus gusap mata dan pakai semua tenaga lu buat bangun doang. Sarapan pagi-pagi, mandi pakai air dingin dan berangkat pagi-pagi buta. Nah, selama gue jadi YouTuber, hidup gua tuh bebas dari itu semua. Setiap hari gua tuh tidur kalau gua udah ngantuk, dan ya gua bangun kalau misalkan gua udah gak ngantuk lagi gitu. Gak ada jam, gak ada jadwal, gak ada hari Senin. Dan dari sisi itu tuh enak, hidup lu tuh bisa lebih bebas dan lu gak usah pakai jadwal sama sekali. Tapi dari sisi lain, iya sih gua bisa baru bangun jam 4 sore, baru mulai kerja jam 7 malam. Tapi inget, meski YouTube gak peduli gua kerja jam berapa, tetap ada video yang harus gua upload, tetap harus dapat views yang banyak, gua tetap harus bikin konten buat kalian. Dan
Dan kalau gua males-malesan kerja upload video sesuka hati gua, iya, gak ada bos yang bakal marahin gua kayak kerjaan biasa. Kayak YouTube tuh gak bakal tiba-tiba ngirim hitman gitu ya ke rumah gua kalau misalnya gua masih tidur jam 1 siang. Tapi lu tahu apa yang bakal ngingetin lu? Garisnya, angkanya, viewsnya yang bakal nabok lu pakai realita. Lu bakal ngelihat sendiri views lu longsor, pertumbuhan subscriber lu bakal semerah sirup marjan, dan AdSense lu yang tadi kayak gaji DPR tapi pasti menyelam lebih dalam dari UMR. Dan disinilah gak punya bos berubah jadi hal yang gak terlalu positif. Karena gue pribadi harus mulai belajar hal yang sangat amat sulit. Namanya ngatur waktu sendiri. Gini, kalau waktu sekolah atau di kantor pas gue magang dulu, pas hidup gue tuh rasanya masih diatur sama orang tua, jadwal atau bos. Menurut gue tuh beda gitu ngatur waktunya sama pas gue kerja sendiri jadi YouTuber. Yang pertama tuh butuh rasa takut sama hukuman dari orang lain. Dan yang kedua, butuh disiplin. Ini tuh susah banget. Sering kali 1-2 hari sebelum deadline upload, jangan kan tidur. Itu kalau gue bisa ke dukun minta 1 hari buat gue jadi 30 jam, udah gue lakuin itu, guys. Dan karena itu tuh hidup gue kadang-kadang kerasa kayak kemakan sama kerja gitu. Dan iya, gue tahu orang yang kerja kantor, yang kerja lain tuh pasti juga bakal ngerasa kayak gini juga. Gue nggak bilang kerjaan gue doang yang kayak gini, cuman ya gue mau bagi pengalaman gue aja. Dan buat YouTuber guys, gak ada tuh yang namanya hari libur. Bodoh amat, mau tuh tanggal merah, hitam, kemerdekaan, libur nasional, kiamat, video belum upload, ya kerjaan lu belum beres. Dan kalau udah upload, ya bikin video baru lah. Dan kalau lu biasanya upload seminggu sekali, terus amit-amit ya lu sakit parah atau kecelakaan, dan lu gak bisa upload selama sebulan lebih, bukan cuman YouTube tapi algoritma sosmed manapun gak peduli alasan lu apa gak upload, itu tuh bakal langsung kayak, woi, lihat nih, ini views lu, ini AdSense lu, ngiya. Dan sebagai YouTuber tuh gampang banget. Hidup gua tuh jadi cuma garis views naik atau turun. Waktu lagi turun, gua sering deg-degan sendiri. Gua tanya ke diri gua sendiri, aduh ini gua ngelakuin apa ya yang salah? Apa gua delaynya kurang lama sehari kan? Tapi pas viewsnya lagi naik, AdSense tinggi langit, itu gua kayak, emang YouTuber paling pintar, paling ngerti algoritma, paling jago tuh cuman gua doang. Minggu ini subscriber gua naik dari 30 ke 32. Gila. Emang udah. Ini bulan depan pasti kalah Mr. Beast sama gue. Gue tahu ini tuh kayak sedih banget dan gak baik sebenarnya. Gue juga lagi berusaha supaya gak kayak gitu ya. Tapi ya meskipun ada semua masalah yang tadi gue sebutin, kayak yang tadi gue bilang ya, YouTuber tuh salah satu kerjaan yang paling enak. Ini tuh salah satu kerjaan yang kalau lu kerja keras, kerja lebih dari biasanya, lu bisa langsung ngelihat sendiri gitu dampaknya. Dan duitnya tuh bakal langsung masuk ke kantong lu gitu, bukan malah masuk ke kantong bos lu. Meskipun gue sering sibuk dan kadang-kadang jam kerjanya bisa brutal ya kalau udah deket deadline, tapi gue masih banyak waktu luang buat main, ngelakuin hobi gue, jalan-jalan bareng temen. Gue suka di kerjaan ini tuh gak ada bos yang ngatur, dan ya gue bisa bebas ngelakuin hal tolol dan ngejilatin konsekuensinya. Dan oke, udah lama gak Q&A. Sebelum videonya beres, kita Q&A sebentar lah ya. Ini gue ambil Q&A yang berhubungan sama YouTube deh ininya, supaya cocok sama judul videonya. Siska nanya, bang, kata lu 3 bulan lalu gaji YouTuber tuh RPM Indo dikali jumlah viewer. Satu video lu viewnya kurang lebih 500.000 dikali RPM 7.000, jadi dapat 3,5 juta, bener gak bang? Gak segampang itu Siska. Pertama, RPM itu gak pasti 7.000 terus. Dia tuh kayak naik turun gitu. Bulan Januari biasanya kecil banget, dan bulan Desember tuh gede banget. Jadi ya kalau misalnya lu pernah denger YouTuber tuh pada malas upload bulan Januari, ya gara-gara itu. Terus 500 kali itu kan view dari video terakhir gua. Tapi kalau lu jadi YouTuber, semua video yang lu pernah upload itu bakal dapat view terus, dan justru duitnya tuh lebih banyak dari situ. Dan terakhir tuh gak semua view itu setara. View dari video panjang tuh biasanya RPM-nya mantep. Tapi kalau misalnya view dari konten short itu tuh kayak kecil banget. Dan ini tuh short gua yang 900k view kemarin, itu tuh cuman ngasilin gua kayak 100.000 doang. Jadi ya gitu lah ya. Terus Ara nanya, Bang Daryl sekarang kerja cuma jadi YouTuber doang kah? Iya bener, gua full time bikin konten buat YouTube. Dan ya kadang-kadang kalau misalkan toko sembako bokap gua lagi sibuk banget, ya gua bantuin lah dikit-dikit. Tapi ya 99% kerjaan gue ya YouTube. Dan terakhir, Another Canon, kesulitan terbesar abang di YouTube dan melihara hiu terus sama anime yang lagi ditonton. Miara hiunya sih gampang-gampang aja ya, cuman paling males ganti airnya aja, soalnya kan akuariumnya gede ya, jadi ya ganti airnya ribet. Terus buat YouTube ya susah ngatur waktu dan susah nyari teman aja jujur. Soalnya kan gue kerja sendiri, gak di kantor, gue kerja di kamar gue gitu. Dan buat anime ya jelas lah, Jujutsu Kaisen season 2, apalagi. Dan ini deh, tadi mau ngomongin Minggu atau nggak Sabtu, moga-moga bisa live. Bye-bye.